Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman Mewar dengan NIM 244162552010009. Di sini saya berada di kelas IF 24A, tapi saya menetap di IF 24E dari semester 1 karena bekerja. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan tugas membuat web sederhana menggunakan PHP dan MySQL itu untuk tugas perbaikan yang menerapkan operasi insert, select, update, dan delete. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Pertama, saya di sini akan menjalankan server. Saya di sini menggunakan Laragon. Saya buka Laragonnya di sini. Lalu langsung saja kita mulai semua di sini menjalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, hingga statusnya aktif ya. Lalu kita buka browser dulu ke phpMyAdmin. Nah, saya ke sini klik menu ke MySQL, phpMyAdmin. Sini kita masuk saja. Nah, di sini saya membuat database dengan nama IF244162552010009 sesuai dengan NIM saya. Di sini seperti ini. Cara membuat database seperti ini itu pertama ada di sini new. Salah di kita di SQL. Di sini kita create database, create database, terus if underscore masukkan NIM kalian seperti ini. Lalu di sini ntar kalian klik go saja. Tapi di sini saya sudah membuat. Sini sorry unsave. Nah, di sini saya sudah membuat dengan tabel-tabelnya. Nah, jika kalian membuat pertama-tama tabelnya akan kosong database-nya. Di sini cara mengisinya di sini pertama klik ID. Klik ID seperti itu. Tipenya biarkan INT. Lalu length-nya saya 11. Ini tergantung kalian sih. Length tuh value-nya jumlah katanya yang dimaksimalkan. Lalu di kolom kedua di sininya AI-nya ntar dicentang. Terus indeksnya saya menggunakan primary key. Itu kunci utama tabelnya seperti itu. Lalu kedua di sini saya menggunakan username. Di sini itunya ntar varchar. Length-nya atau value-nya saya menggunakan 50. Sudah, lalu masuk ketiga saya menggunakan email. Ininya varchar juga. Lalu length atau value-nya ini saya menggunakan 100. Dan sininya biarkan saja kosong. Dan tabel terakhir, tabel keempat, sini password. Sini juga sama varchar. Length-nya atau value-nya juga 100 sama. Di sininya sama saja kosongkan. Jadi yang tipenya yang beda sendiri ya, hanya yang tabel pertama ID, dia tipenya INT seperti itu. Nah, INT itu apa namanya auto increment. Nah, lalu udah membuat tabel seperti ini, kalian membuat folder di sini, membuat folder, lalu ke asr C, ke C,
lalu ke Laragon, ke www, lalu kalian buat folder di sini sesuai yang kalian pengen. Saya membuat folder registrasi dan sudah saya buat file-filenya. Di sini ada isi-isinya, yaitu ada edit.php, hapus, index, koneksi, simpan, style.css, tampil, php, update php, seperti itu. Nah, langkah keempat, file koneksi php ini, yang ini, kita buka. Sorry, salah. Kita buka langsung ke Visual Code Studio-nya saja. Kita di sini open folder. Open folder seperti kayak tadi, Laragon, www, registrasi, select folder. Nah, file yang sudah saya buat ini, koneksi PHP ini, itu berfungsi untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL. Di sini saya memasukkan nama database-nya itu sesuai yang saya tadi buat di MySQL if_244 name saya. Nah, langkah kelima itu insert data. Nah, insert data itu ada di sini nih, di index PHP. Ini tuh halaman yang berisi form registrasi user. Jadi ketika saya mengisi username, email, dan password, lalu menekan tombol simpan, dan akan dikirim ke file simpan PHP. Saya akan menunjukkan contohnya di sini. Kita buka sini registrasi. Nah, seperti ini. Ini tuh indeks PHP-nya. Jadi ketika saya memasukkan nama seperti ini, untuk username-nya, emailnya bebas, passwordnya, lalu ketika klik simpan, nah di sini dia masuknya ke file simpan.php di sini, simpan.php yang digunakan perintah insert untuk menyimpan data ke dalam table user. Nah, lalu langkah ke-6, select data. Select data itu, jadi setelah data disimpan, sistem akan menampilkan halaman Oke, kita lanjut. Maaf tadi saya colokin laptop saya dulu ngecas. Jadi tadi setelah diklik simpan, di sini dia masuknya ke PHP sini. Sistem akan menampilkan halaman tampil PHP dan di halaman ini gunakan perintah select untuk menampilkan seluruh data user dalam bentuk tabel. Lalu langkah ke-7 ada update data. Nah, update data tuh yang di sini dia bisa mengedit, misalnya di yang sini bisa diedit. Jadi setelah sistem tuh akan menampilkan from edit data, lalu setelah data diubah dan disimpan, perintah update dijalankan untuk memperbarui data di database. Seperti itu. Nah, ini yang tadi kita masukin baru atas nama Gaitsa itu sudah pasti masuk ke database seperti ini. Nah, sini sudah masuk Gaitsa dan password semuanya seperti ini. Nah, penjelasannya itu rangkumannya. Jadi aplikasi ini tuh sudah menerapkan konsep create, read, update, delete. Nah, create-nya itu menggunakan insert, read-nya itu menggunakan select, update-nya itu menggunakan update, dan delete-nya menggunakan delete. Seperti itu. Seperti itu.
Mungkin demikian aplikasi web sederhana yang saya buat untuk tugas perbaikan saya untuk matkul pemrograman web. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.